Ya, sejak awal konflik AS Israel dengan Iran, jalan negosiasi diwarnai tarik ulur, ini berulang kali diwarnai jalan buntu dan saling ancam. Tidak hanya saling ancam dan saling serang, Amerika dan Iran bahkan saling memblokade perairan. Sejak konflik Timur Tengah berkecamuk di akhir Februari, gencatan senjata tanpa batas juga kerap diwarnai saling serang. Berulang kali saling kirim proposal, negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu, berulang kali pula kedua negara saling lempar ancaman. Bahkan pasca Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Amerika pun membalas blokade Iran dengan blokade perairan Oman. Strategi Amerika Serikat yang tarik ulur dan hanya lempar ancaman dinilai pelin-pelan oleh Iran. Amerika berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran habis-habisan, namun berakhir Amerika umumkan membatalkan serangan ke Iran. Sejumlah isu menjadi faktor kebuntuan negosiasi, terlebih Iran tetap bersikukuh agar Amerika Serikat membayarkan ganti rugi kerusakan perang, menghapus sanksi minyak Iran, hingga pelepasan aset Iran yang diblokir. Hingga pada akhir pekan, Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengumumkan kemajuan signifikan atas negosiasi dengan Iran. Nota kesepahaman versi terbaru hampir selesai akan mengakhiri konflik sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut Teheran dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman melalui Pakistan sebagai mediator resmi dan negara-negara regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. Trump juga mengaku telah berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Timur Tengah mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran agar perdamaian segera tercapai. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei yang yakin bahwa penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Tegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai?
Ya, berebut uranium dianggap menjadi pemicu meletusnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tak heran selain digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium juga digunakan untuk senjata militer hingga keperluan medis. Hampir 100 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Salah satu pemicunya adalah keinginan Amerika Serikat dan Israel menguasai uranium yang dimiliki Iran. Uranium adalah logam berat sumber energi. 1 kg uranium setara 3.000 ton batu bara. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Iran diketahui memiliki cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Level ini dianggap sangat sensitif, mendekati level 90% atau level tingkat senjata berbahaya. Tidak heran jika Amerika Serikat dan Israel berambisi menguasai uranium Iran. Sebagai sumber energi super besar, uranium memiliki banyak manfaat. Kegunaan uranium paling utama adalah sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir dapat menghasilkan energi listrik super tinggi. Uranium juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan bom nuklir. Senjata nuklir berdampak radiasi mematikan bagi makhluk hidup. Uranium juga digunakan untuk pembuatan kapal selam hingga kapal perang. Tidak hanya untuk keperluan perang, uranium digunakan untuk keperluan medis. Uranium menghasilkan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai prosedur medis. Selain itu, uranium juga bermanfaat bagi industri energi hingga penelitian. Saking banyaknya manfaat uranium, tak heran negara-negara berkembang mengolah uranium hingga mencari incaran dunia. Salah satunya Amerika Serikat dan Israel. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari. Berbagai perundingan sudah dilakukan, namun hingga kini belum juga menemukan titik temu. Ya, bisa usai jeda, Sindo Today akan kembali dengan informasi penting lainnya. Ya, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Ya, salah satu relawan pro-Palestina asal Indonesia yang sempat diculik Israel membagikan kisahnya. Para relawan ternyata ditahan dalam satu tahanan sempit yang diduga bekas kandang hewan. Nah, di mana penyiksaan itu terjadi di tiap transit. Jadi sebelum masuk kapal militer itu kami disiksa, lalu dimasukkan sel, habis itu turun dari kapal. Sebelum ke imigrasi transit dulu, disiksa lagi, habis itu masuk imigrasi. Selesai imigrasi, kami diangkut melalui truk dengan truk tahanan perjalanan ke penjara Kezot di Negev. Itu setelah hampir perjalanan 4 jam. Lalu di tiap transit itu kita tempatnya itu nggak manusiawi, ada satu sel yang ukuran 2x2 meter itu diisi 25 orang. Lalu kita ditaruh di kerangkeng kecil gitu, ditumpuk-tumpuk. Itu sepertinya sih kandang anjing ya, karena saya mencium aroma